Balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan sekarang waktunya ngomongin film. Semoga ini bukan film terakhir ya, tapi film dari seorang filmmaker legendaris di Amerika. Yaitu filmnya Clint Eastwood terbaru ya. Judulnya adalah Juror Number 2. Clint Eastwood itu umurnya udah 4 ya. Edan. Coba kalian bayangin ya. Dan dia masih bisa bikin film sebagus ini. Sialan sih. Juror Number 2 ini padahal courtroom drama yang nggak kemana-mana, nggak ada tembak-tembakan, nggak ada aksi besar-besar, tapi tetap cuy, gila, bikin tegang ceritanya ya. Gila, seru ini asli. Nonton ini tuh sama kayak lu nonton film-film action perasaannya. Kirain sama kayak nonton sorop. Aduh. Kan kita bisa review itu tadi. Mendingan nonton ini 4 kali. Mengisahkan tentang seorang pria yang jadi juri ya, nomor 2 ya sesuai judulnya. Justin. Dia jadi juri untuk kasus pembunuhan katanya yang dilakukan oleh seorang pria terhadap pacarnya di setahun lalu ya ceritanya ya. Kejadiannya setahun lalu, baru sidangnya sekarang. Bener. Tapi si Justin ini malah jadi ada dilema ketika ternyata kasus itu berhubungan dengan dirinya ya. Tanpa disadari ya. Nah ini nih. Ini dari situ aja udah kayak wow. Sialan nih film. BTW kalian nonton ini bisa di Apple TV ya. Ada itu di situ. Silakan. Tapi nanti bakal tayang di HBO kalau nggak salah. Bentar lagi. Ini tuh ngingetin aku sama film dulu judulnya 12 Angry Men. Udah pasti jadi film terbaiknya orang-orang sih itu, aku yakin. Dan ini emang ngingetin ke sana gitu. Jadi referensinya kayaknya ke sana sih. Keren banget karena ya ngomongin perdebatan 12 juri di dalam ruangan juri gitu. Si cowok ini bersalah apa enggak gitu. Secara buktinya itu ada tapi kurang kuat juga. Biasanya kan kita kalau nonton courtroom drama itu kita dari sisi terdakwa atau dari penegak keadilan. Kayaknya dia baru kali ini aku nonton dari sisi jurinya gitu. Ternyata jadi juri di sana tuh kayak lo diundang dulu, terus lo datang, lo diseleksi, ditanya-tanya. Kamu kenal nggak sama dia gitu kayak gitu. Gue supir bus pernah ketemu dia gitu-gitu. Oh kapan? Udah lama gitu. Oh masih bisa gitu. Jadi diseleksi sampai akhirnya dipilih jadi 12 orang. Terus kita juga dikasih lihat gimana perdebatan mereka selama membahas masalah itu. Kelihatan di situ attitude orang aslinya kayak gimana. Ada yang ya udah beres aja cepet gitu. Gue baik urusan nih kayak gitu kan. Udahlah orang jelas bersalah gitu. Tapi ada juga yang beneran kayak sisi humanisnya keluar gitu. Tambah dengan salah satu juri ternyata terlibat gitu. Jadinya makin pelik gitu. Jadi kayak wow, pinter ini asli. Jenius ini asli. Karakternya juga semuanya disorot ya, maksudnya kayak awalnya kita mungkin lihat si Justin ya, lama-lama tuh para juri lain tuh mulai itu dikit-dikit ya kebuka. Ada yang gimana, kayak gitu. Itu menarik gitu. Dia mengutarakan pendapatnya sebagai dokter, terus tiba-tiba ada polisi yang mengutarakan juga pendapatnya, kayak gitu. Jadi seru sih. Itu bagus sih karakternya dan emang di perannya juga oke ya. Ada si Toni Collette ya yang jadi jaksanya jaksa penuntut. Terus salah satu juri yang lain si J.K. Simmons ya. Polisi ya, mantan polisi ya. Detektif. Terus aku suka sih alurnya dan ceritanya juga. Masa sekarang dulu nih. Lalu ini kan kasusnya tentang 1 tahun yang lalu kan. Terus kita tuh bersama-sama bareng Justin, si karakter utamanya ini, untuk sama-sama mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Karena kan sini, karena Justinnya juga sebenarnya nggak yakin dengan apa yang dulu terjadi. Jadi kita sama-sama bareng-bareng gitu loh, menelusuri apa yang terjadi dulu gitu. Jadi seru sih. Terus kayak misalnya kita juga dikasih tahu sedikit-sedikitnya, misal kayak oh dulu Justin ke bar, sedangkan dia kan tuh kayak lagi ngikut kelas-kelas yang stop berhenti minum itu loh. Oh dia ke bar, gitu. Oh berarti jangan-jangan karena dia mabok gitu. Tapi ternyata nanti pas udah berjalannya cerita, oh ternyata enggak. Dan itu menurut aku make sense sih, maksudnya lo mengingat kejadian setahun lalu itu emang gak mudah ya kan? Coba lo ingat setahun lalu hari ini lo ngapain ya kan? Hari ini banget pula. Jadi kayak ya itu film ini tuh kayak gitu, alurnya tuh ngikutin gimana cara kita mengingat gitu ya, pelan-pelan sampai akhirnya yakin deh gitu ya, ternyata ini gua gitu kan. Anjir itu seru sih pas bagian-bagian itunya. Bagus itu. Jadi direka ulang, bukan direka ulang. Jadi kayak flashbacknya itu ya sesuai gitu dengan porsinya. Gimana sih ceritanya butuh flashback itu ya dikeluarin. Aku tuh suka film-film yang relatable sebenarnya. Kayak misalnya film ini gitu. Jadi kalau relate itu lebih gampang gitu, kita sebagai penonton untuk ikut masuk ke dalamnya gitu. Dan ini juga relate, what if gitu, gimana kalau ini kejadian
di lingkungan kita bisa alamin gitu. Itu kan mengerikan ya. Iya, maksudnya bener. orang yang ditangkap belum tentu tahu-taunya belum tentu dia jahat gitu. Kita taunya ya dari sisi sininya doang kayak taunya dia difitnah atau apa, kan kita nggak pernah tahu itu gitu. Dan di sini jadi bikin kita mikir nggak sih? Makanya beban berat banget jadi pengacara kan, atau jadi jaksa gitu. Dia berpengaruh besar untuk keputusan hidup seseorang gitu kan. Iya, kalau yang benar sih. Iya, maksudnya kalau yang benar. Makanya di sini bagus karakter si Toni Collette yang jadi jaksa penuntut ini itu di awal diliatin berambisi gitu. Aku kan mikirnya di sini karakter dia itu kayak udah gue pokoknya menang, gue juga pasti menang pemilu gitu kan. Iya. Tapi di akhir diliatin juga. Dia punya dilema juga gitu yang emang nggak terlihat sebanyak dilemanya Justin gitu ya. Tapi Justin juga di awal dan di akhir juga beda. Dilihatin di akhir juga Justin akhirnya mengambil keputusan yang menyakitkan kan sebenarnya. Jadi kayak anjir, belum tentu yang baik bakal terus. Oke lah, gue bakal baik terus juga nggak bisa gitu. Iya, makanya di sini tuh karakter. Nah ini yang aku suka juga adalah karakter-karakter di sini gitu. Yang kayak tadi nggak ada yang hitam putih nggak sih di sini tuh kayak. Benar. Ya udah abu-abu gitu. Kayak misalnya si Justin lah udah jelas ya Allah banget, kayak ya Allah gini banget gitu. Padahal dia lagi membangun hidupnya dengan baik, kayak berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi kenapa jadi begini gitu. Itu kayak ya ampun, mukanya tuh berubah banget gitu. Iya, tapi emang beralasan sih. Maksudnya alasannya juga kuat, cuman jadinya disayangkan gitu. Ya, kayak gitu-gitunya sih. Ya, sebenarnya kayak fuck. Kalau ngomongin salah nggak salah, sebenarnya dia kan pada saat itu juga nggak tahu. Jadi ya nggak salah kan. Bener. Penuntut umum juga di sini karakternya tuh dia kan awalnya kayak ya udah gue kerja aja, yang penting gue harus menang dong, masa gue nggak menang, terus gue lagi pemilu. Tapi at the end dia tuh sadar. Iya, betul. Dan ternyata itu udah telat. Makanya kan dia ada ngomong kan di akhirnya itu. Dia ngomong, gimana kalau misalnya lu berusaha berbuat baik tapi ternyata lu salah tapi udah telat gitu. Orang yang lo ini ternyata nggak seperti itu gitu misalnya. Benar. Dia cuma orang biasa aja itu. Tapi ya udah gimana? Nggak bisa lagi gitu. Fuck, itu memang. kayak sad banget. Tidak semua kebenaran itu adil. Iya, tapi tidak semua kebenaran itu adil gitu kan. Karakter pendukungnya kan kayak Harold yang si polisi atau istrinya si Allison itu itu juga bagus. Pas yang mereka lagi berdebat juga mereka punya alasannya masing-masing. Di awal kan kita kayak dilatih mereka yang penting gue cepet beres deh. Tapi lama-lama kita bakal tahu nih alasannya kenapa gitu. Kayak yang si orang yang tetap lu bersalah karena keluarga gue pernah mati sama gengnya dia gitu kan. Tapi ya nggak salah juga dia mikir gitu, karena ya itu ada hal-hal yang di dunia itu orang pasti bakal ngegeneralisir sih apapun itu gitu, nggak bisa ditolong juga gitu yang kayak gitu. Pastilah ada dendam, makanya itu bias kan. Orang kayak gitu pasti bakal ada gitu. Jadi kayak wah ini mah emang manusia banget. Asli ini semua manusia kayak gini gitu, normal, nggak aneh-aneh, asli. Menikmati banget sih aku, ini enjoyable banget. Maksudnya meskipun secara production value ya biasa banget gitu, tapi directingnya Clint Eastwood juga menurut aku jadi salah satu hal yang menarik gitu di sini. Selalu on point tiap frame, tiap adegannya itu ya, maksudnya tiap scene itu pasti ada maksudnya gitu, itu bagus sih. Dan selalu ya dengan pesan-pesan moralnya kalau Clint Eastwood kan gitu kalau bikin film tuh. Tapi tetap elegan, bagus gitu. Bukan kayak mikir gitu. Bukan kayak dosen lagi ceramah enggak gitu. Keren emang. Memorable aku jelas lah pada saat hakim salah ketok palu. Itu kayak ya Allah. Pedih banget. Iya sih. Bahkan si Justin juga pedih. Tapi ini ending yang sangat-sangat bagus sih menurut aku gitu. Kesannya kalau terlalu bagus tuh kayak dia malaikat banget ya. Meskipun itu sebenarnya ngasih harapan ya. Ada orang kayak gitu, tapi di sini ya mungkin yang ngikutin kenyataannya aja gimana gitu. Iya, apalagi kan dia Anda punya keluarga. Nah, itu hal-hal yang berat itu asli ya. Gila. Jadi itu. Mana yang lebih penting buat hidup lo gitu. Anggap aja kalau di kasus di film ini ya karena sesuatu yang di luar dugaan gitu ya. Tapi yang nggak di luar dugaan gimana? Yang udah di set up. Coba lu bayangin aja, gila fuck emang men. Makanya berusaha dengan hukum itu gitu ya. Takut ya. Takut asli. Suka banget sih filmnya. Aku kasih 8 mobil per 10. Aku juga lah 8 untuk Toyota 4Runner warna hijau. Asik. Tahun berapa? Tahun 94. Ingat banget ya gue. Silakan nonton langsung ini Juror Number 2, keren banget pokoknya. Nggak boleh dilewatkan kalau ada di streaming, salah satu yang terbaik buat aku sih tahun ini. Iya benar.
Mantap banget. Kalau udah nonton, komen menurut kalian gimana film ini ya? Apakah kalian suka dengan film Clint Eastwood yang terbaru ini? Seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinekrip. Join juga membership Cinekrip ya, silakan. Dan ya udah, seperti biasa, sampai ketemu lagi lah di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.